Sidang replik Teddy Minahasa, pakar soroti kejanggalan sabu tangkapan Dodi Prawanegara. Terdakwalah orang yang melaksanakan permintaan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan tersebut dengan tawas, yang mana kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Marif untuk mencari tawas dan menukar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5.000 gram dengan tawas, hingga kemudian sebagian narkotika jenis sabu tersebut disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi, sementara barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yaitu 5.000 gram merupakan tawas. Terdakwa merupakan orang yang diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujastuti yang akan menjadi penerima narkotika jenis sabu di Jakarta. Dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Marif merupakan orang yang mengantarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujastuti. Karena saya dalam tugas saya tidak pernah mengecewakan seorang Teddy Minahasa, sekalipun tidak pernah. Dan saya baru bergabung baru di Polda Sumatera Barat. Pelayanan saya, keluarga beliau ke Bukit Tinggi tidak pernah saya kecewakan. Perintah beliau vaksinasi pun saya ranking bawah. Dalam waktu 1 minggu saya jadi ranking 1 pun saya tidak pernah mengecewakan. Saya membuat terobosan-terobosan pun beliau selalu mengatakan contoh ini, selalu seperti itu. Tapi kok bisa tega ketika saya mengungkap kasus sebesar ini yang ingin niat saya itu menaikkan namanya seorang Teddy Minahasa, itu justru diperintahkan seperti ini. Apa sih yang ada di benak otaknya dengan hatinya sehingga menghancurkan saya, keluarga saya, dan keluarga dia sendiri? Dalam negara hukum, ya dalam negara demokratis, ya ini hal yang luar biasa sesungguhnya. Karena itu, ya kita harus kawal ini juga ya. Jadi Irjen Teddy Minahasa yang baru saja menjabat kurang lebih 1 minggu sebagai Kapolda Jawa Timur itu bikin geger publik saat ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pengedaran narkoba, dan di hari yang sama dirinya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ini Kompolnas yakin ya kalau Teddy Minahasa ini akan dipecat ya. Dan harusnya iya, masa orang yang terlibat narkoba dan selingkuh nggak dipecat ya, walaupun pangkatnya irjen sekalipun. Untuk Teddy Minahasa ini, ya dilihat kasus narkobanya. Kalau dia tertangkap tangan misalnya, atau misalnya tes urinnya memang mengandung narkoba, kemudian perselingkuhan itu bisa dipertanggungjawabkan informasinya, maka tidak perlu harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Cukup kemudian sidang etik didahulukan agar orang-orang seperti ini cepat dibebaskan dari kewajiban negara untuk membayarnya. Bayangkan kalau seandainya putusan inkrah ini yang berkekuatan hukum tetap ini baru 1 tahun di muka, 1 tahun lagi, bayangkan, you can imagine, karena sidang perkara pidana biasanya 6 bulan. 6 bulan ditambah banding, ditambah kasasi, you can imagine. Bayangkan ya. Maka negara selama dia belum diberhentikan harus membayarnya. Sidang replik Teddy Minahasa, pakar soroti kejanggalan sabu tangkapan Dodi Prawiranegara. Jakarta, tefonenews.com. Jaksa Penuntut Umum JPU telah menyampaikan pendapatnya atas pledoi terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa dalam sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa. Tidak ada fakta baru yang disampaikan oleh JPU dalam sidang replik tersebut. JPU lebih banyak mengulang dari apa yang telah disampaikan dalam surat tuntutan beberapa hari lalu. Hal ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril. Menurut Reza Indragiri, seharusnya JPU mampu menjawab beberapa kejanggalan yang disampaikan dalam pledoi Teddy Minahasa beberapa hari lalu. Salah satunya kejanggalan sabu tangkapan Dodi Prawiranegara. Menurutnya, JPU dalam repliknya tidak memberikan tanggapan yang meyakinkan ke majelis hakim soal asal-usul sabu yang ditangkap di Jakarta dan adakah kaitannya dengan barang bukti sabu hasil tangkapan Dodi Prawiranegara yang menyusut hingga 7 kg lebih. Total berat sabu yang diamankan adalah 47,755 kg.
Yang dilaporkan DP adalah 40 kg, semula 39,5 kg. Berarti ada selisih 7,755 kg. Di Jakarta, sabu yang dijual ke Linda adalah 3,3 kg. Dengan berandai-andai bahwa sabu 3,3 kg itu berasal dari 7,755 kg sabu yang tidak DP laporkan, berarti masih ada 4,455 kg sabu. Pertanyaannya, di manakah keberadaan 4,455 kg sabu itu? Ucapnya saat dihubungi, sehingga menurutnya wajar jika muncul anggapan bahwa bisa jadi barang bukti sabu yang diamankan polisi di Jakarta tersebut memang milik Dodi Prawira Negara. Reza juga menyoroti soal JPU yang tidak memberikan tanggapan soal pembelaan Teddy Minahasa dalam pledoinya bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadapnya dalam kasus narkoba ini. Hal tersebut disinggung Teddy dalam pledoinya soal bukti chat sengaja disajikan tidak utuh, sepotong-sepotong karena dipilih sesuai kepentingan dengan tujuan menjatuhkan dirinya. Bagaimana bukti chat yang hanya kurang dari 10% yang dihadirkan ke persidangan bisa benar-benar dipahami secara utuh? Bagaimana bisa dipastikan bahwa pemilihan bukti chat oleh penyidik tersebut bersih dari bias kepentingan kriminalisasi, ungkapnya. Selanjutnya, sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa akan kembali digelar dengan agenda duplik pada tanggal 28 April mendatang. Reza mencermati bahwa hal yang akan diupayakan Teddy Minahasa dan tim kuasa hukumnya adalah berusaha meyakinkan majelis hakim soal tidak benar Teddy Minahasa memberi perintah tukar sabu dengan tawas. Tidak benar TM telah memberikan perintah penukaran sabu dengan tawas. Jika memang ada penukaran itu, di mana tawasnya dan dari mana asal-usul tawas tersebut, bebernya. Menurut Reza, Teddy Minahasa atau tim kuasa hukumnya bisa mendorong majelis hakim untuk membuktikan kecocokan sabu yang dijual Linda dengan yang telah diamankan di Bukit Tinggi. Selain itu, perlu juga meminta majelis hakim dan Polri untuk mengungkap kejanggalan sabu tangkapan Dodi Prawira Negara dan keberadaan sisa barang bukti tersebut. TM perlu mendorong majelis hakim untuk mempertanyakan keautentikan sabu yang dijual ke Linda dengan sabu yang diamankan di Sumbar, kata Reza. TM perlu meminta majelis hakim dan Mabes Polri mencari keberadaan 4,455 kg sabu yang saya sebut di atas, sambungnya.